perusahaan perkebunan London, Sumatera, Indonesia atau sering disebut dengan Lonsum. Perkebunan ini berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Dengan produk utama yaitu minyak kelapa sawit, karet, kakao, teh, dan benih. Menerpa dedaunan hijaunya terhampar menuduhkan alam ini. Kelapa sawit disebut sebagai emas hijau bagi negara kita Di Indonesia. zaman sekarang, manusia tentunya tidak pernah terlepas dari minyak sawit. Konsumsi minyak sawit dalam negeri pada tahun 2020 sebesar 17,35 juta ton. Hal ini membuat kelapa sawit merupakan penyumbang terbesar devisa negara. Sesuai dengan jurnal dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang menyatakan bahwa sektor penyumbang terbesar adalah minyak sawit atau CPO dan turunannya. Lalu, bagaimana dengan keadaan perekonomian kelapa sawit sekarang ini pada saat pandemi? Apakah pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit Indonesia? Untuk itu, ikuti terus video berikut. Selamat datang di podcast bersama dengan kelompok 1 yang akan membahas tentang dunia kelapa sawit. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu sebagai moderator. Nama saya Preti Panjaitan dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara tahun 2020. Di sini kita akan membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian perkebunan kelapa sawit di masa pandemi yang sudah sangat lama kita jalani hingga lebih dari 1 tahun. Kita tahu pandemi COVID-19 merupakan hal yang membuat semua orang merasa resah, terutama bagi bidang perekonomian per masing-masing individu. Karena itu, podcast kali ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu karyawan pada perkebunan kelapa sawit yang akan kita bahas mengenai perekonomian pertanian kelapa sawit pada masa pandemi ini. Jadi untuk teman-teman semua, ikuti terus video podcast ini untuk informasi pertanian lebih lanjut lagi. Pada malam hari ini, kita juga bersama dengan salah seorang karyawan pada perkebunan kelapa sawit dengan Bapak Albert, yang merupakan salah satu karyawan perkebunan kelapa sawit di daerah Balam, Riau. Sebelumnya, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Mungkin Bapak bisa menyapa teman-teman yang menonton podcast kita malam hari ini. Ya, selamat malam semua. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Ya. Jadi dari informasi yang kami dapat, pada saat ini Bapak bekerja di salah satu perusahaan yang bernama Lonsum. Kalau kami boleh tahu Pak, sudah berapa lama Bapak bekerja di sana? Saya bekerja dari tanggal 15 Juli 2019, kurang lebih 2 tahun. Sebelum Bapak mengawali karir Bapak di Lonsum, apakah Bapak sebelumnya pernah bekerja di tempat lain Pak, seperti perkebunan lain seperti itu? Oh, belum pernah. Ini saya baru pertama kalinya nih di perusahaan perkebunan. Jadi Pak, tujuan kami membuat podcast ini, kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan dunia perkebunan kelapa sawit. Untuk itu kami ingin menerima sedikit informasi tentang dunia perkebunan dari Bapak. Apakah boleh Pak? Boleh. Untuk pertanyaan pertama mungkin akan saya sampaikan sendiri. Mengapa Bapak memilih bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit? Kita kan semua tahu Pak, bahwa kelapa sawit itu sangat memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengolahnya, mulai dari pembibitan, pengolahan tanah, dan lain sebagainya. Mengapa Bapak lebih memilih di perkebunan kelapa sawit
daripada perkebunan-perkebunan lain, Pak? Seperti itu. Karena kalau alasannya itu saya memilih perkebunan kelapa sawit ini karena prospeknya itu lebih baik ke depannya gitu kan. Karena sekarang ini untuk turunan-turunan CPU itu juga sudah semakin banyak gitu. Prospek ke depannya itu baik gitu. Ingin saya bertanya sebelumnya, Pak. Jadi Pak, selama Bapak bekerja di perkebunan kelapa sawit, apakah hasil yang Bapak dapat cenderung stabil atau mengikuti naik harganya turunnya dari kelapa sawit tersebut, Pak? Ya naik turun, ini sebenarnya naik turun ya tergantung dari harga CPO kan, gitu dia. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, dari hasil produksi kelapa sawit di perusahaan Bapak, untuk menghasilkan produksi yang baik, apakah setiap perusahaan itu mempunyai bahan yang beda atau cenderung sama Pak dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya? Kalau secara umum itu hampir sama saja itu Pak ya. Untuk secara umum itu hampir sama. Tapi khususnya di Lonsum ini ada beberapa kriteria sih. Itu yang dikatakan buah masak, buah mentah, buah oper gitu kan. Jadi kalau untuk kriteria Lonsum yang dianjurkan itu ya buah masak gitu. Bagaimana dengan keadaan sekarang Pak? Sekarang kan masih dalam keadaan pandemi COVID. Apakah banyak penurunan produksi bagi perkebunan Bapak, khususnya Lonsum? Kalau untuk pengaruh dari COVID ini untuk diproduksi ya, itu tidak terlalu berpengaruh ya. Karena ini kan kalau kita tahu COVID ini tidak menyerang tumbuhan. Izin bertanya juga mengenai apakah pandemi COVID-19 ini berpengaruh besar terhadap pendapatan petani kelapa sawit khususnya, menurut pendapat Bapak saja? Tidak terlalu berpengaruh. Bisa dijelaskan Pak, mengapa tidak berpengaruh? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, karena kan COVID ini sebenarnya menyerang manusia sama hewan-hewan lain lah ya. Kalau tumbuhan, setahu saya itu tidak diserang sama COVID. Jadi kalau normalnya tumbuhan itu ya khususnya di kelapa sawit itu memang ada masa-masa track gitu ya. Itu sudah biasa lah kalau masalah itu. Jadi kalau untuk masalah COVID ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh untuk diproduksi ya, untuk diproduksi. Apakah harga kelapa sawit stabil selama masa pandemi berlangsung? Ya jadi kalau untuk harga kelapa sawit ini sendiri, malahan akhir-akhir ini yang saya tahu itu harga CPO itu semakin lama semakin naik ya, apalagi kalau misalnya di petani gitu. Harga kelapa sawit ini semakin lama semakin naik sih, karena itu tadi yang saya jelaskan tadi, mungkin sudah banyak turunan-turunan dari CPO yang sudah ditemukan gitu, misalnya dari B30 gitu kan, biodiesel 30 gitu. Menurut Bapak juga, apakah banyak pekerja di bidang perkebunan kelapa sawit ini terkena PHK karena pandemi ini Pak? Kalau khususnya di Lonsum ya, ini cerita khususnya di Lonsum, kalau di luar saya kurang kopi lah ya. Jadi kalau misalnya di Lonsum, khususnya untuk di pabrik kelapa sawit itu tidak terlalu berpengaruh lah, khususnya ada yang PHK itu tidak ada lah gitu ya. Kalau untuk di pabrik kelapa sawitnya sendiri. Ini mengenai pupuk untuk pertumbuhan kelapa sawit, Pak. Apakah pandemi ini berpengaruh untuk ketersediaan pupuk untuk pertumbuhan kelapa sawit, Pak? Kalau untuk pupuk ini, saya sebenarnya kurang ini ya. Kalau untuk pupuk itu kan program dari perkebunan ya, dari khususnya di perkebunan itu ada di bidang estate-nya gitu ya. Kalau saya sendiri kan saya di bidang departemen di processing. Jadi kalau pupuk saya kira saya kurang begitu paham untuk itu, untuk ketersediaan pupuknya. Tapi kalau yang saya tahu, saya pernah dengar dari orang kebun, itu tidak terlalu berpengaruh untuk pupuk ini ya, untuk persediaan pupuk dan lain-lainnya, misalnya racun atau apa gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak,
Seperti yang kita tahu Pak, bahwa kelapa sawit merupakan penyumbang pendapatan tertinggi bangsa Indonesia. Ya. Nah, menurut Bapak, apakah di masa pandemi ini sekarang produksi kelapa sawit masih tetap menjadi penyumbang perekonomian tertinggi di Indonesia? Menurut saya ya, karena kita tahu sendiri kan kalau misalnya di negara Indonesia ini, negara kita ini memang perkebunan kelapa sawit itu sangat luas ya. Jadi mungkin saja itu penyumbangsi terbesar untuk pendapatan negara kita. Jadi COVID-19 ini tidak menjadi penghalang bagi dunia pertanian sebenarnya Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang pernyataan tersebut? Apakah Bapak setuju atau tidak Pak? Ya, saya setuju. Ini menurut saya, ini pendapat dari saya, karena saya juga sebenarnya kurang terlalu begitu paham untuk langsung di dunia perkebunannya, khususnya di lahan ya gitu ya, untuk di lahan, karena saya orang processing. Jadi menurut saya kalau untuk pengaruh COVID ini tidak begitu berpengaruh di bidang perkebunan, karena sekali lagi COVID ini yang saya tahu itu menyerang manusia dan hewan gitu ya, yang saya tahu. Jadi tidak menyerang tumbuhan, apalagi khususnya di kelapa sawit gitu ya. Jadi kalau untuk produksi sampai sekarang ini yang saya tahu untuk khususnya lonsum tidak begitu berpengaruh untuk diproduksinya gitu. Tapi kalau misalnya di bidang kesehatan ya mungkin ya kita tahu sendiri bahwasannya negara kita juga lagi masa pandemi. Kalau untuk kesehatan di bidang pekerjaannya mungkin ya sama saja seperti yang di luar-luaran kan, ada saja yang terkena atau gimana gitu. Tapi kalau untuk produksi sendiri tidak begitu berpengaruh, bahkan tidak berpengaruh gitu. Karena sampai sekarang ini pun saya belum pernah menemukan pabrik kelapa sawit khususnya lonsum yang ditutup atau di lockdown karena ada kasus COVID ini, khususnya di lonsum ya. Kalau di luar saya kurang kopi. Ya mungkin itu aja. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik teman-teman semua, sampai di sini podcast kita pada malam hari ini, di mana kita telah membahas tadi tentang dunia kelapa sawit, tanaman kelapa sawit ataupun perkebunan kelapa sawit khususnya di lonsum sangat tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19, masih tetap berjalan seperti biasanya dengan produksi yang masih berjalan seperti biasanya. Untuk Bapak Albert, terima kasih untuk waktu dan jawaban yang telah diberikan pada kelompok kami dengan jawaban yang sangat jelas. Semoga podcast kali ini bisa memberikan kami pengetahuan yang lebih lagi tentang dunia perkebunan, khususnya dunia kelapa sawit. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit saran atau motivasi terhadap kami anak-anak muda, khususnya para mahasiswa pertanian dalam dunia yang akan terjun juga nanti dalam dunia perkebunan. Jadi ini sedikit saja ya, karena saya juga melewati masa-masa kuliah seperti kalian ini. Jadi belajar yang giat, karena kalau saya lihat itu sebenarnya hampir berbeda jauh ya dunia pendidikan kita di kuliah dengan dunia pekerjaan itu. Jadi maksud saya belajarlah yang giat, gali ilmu sebanyak-banyaknya, terus ya latihlah mental untuk mental bertempur gitu ya. Jangan hanya belajar di kampus terus tapi mental kita kurang. Karena di dunia pekerjaan sendiri kalau misalnya adik-adik, ini saya sebut adik-adik aja ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ini pengen terjun ke dunia pekerjaan, itu sebenarnya harus dibekali dengan mental yang kuat gitu ya. Setelah mental yang kuat baru ilmu juga, karena ilmu ini sangat penting. Baik Pak, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak. Tetap